Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Alhamdulillah bahwa hari ini kita bisa berjumpa kembali di channel YouTube Istulatif Menerka. Bersama kami sudah hadir yang selalu setia di program ini, yaitu Bapak Haji yang Istulatif. Sehat, Haji, alhamdulillah. Dan ada seorang tokoh yang cukup mumpuni di Karang Utara. Dia adalah rekan saya, Bapak K. Haji Soleh Jailani, selaku Ketua MUI Karang Utara, sekaligus Sekretaris Satu. Iya. Di MUI Kabupaten Bekasi. Betul. Selamat datang Pak K. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bincang-bincang kita hari ini adalah yang pertama tentang esensi pentingnya pemahaman primbon Jawa bagi para petugas pencatat nikah di Kabupaten Bekasi. Nah, ini akan disampaikan oleh Pak Haji yang Istulatif. Dan nanti bagaimana respon atau tanggapan dari Ketua MUI Kecamatan Cikarang Utara, juga Sekretaris 1 di MUI Kabupaten Bekasi, tentang primbon Jawa di kehidupan masyarakat Kabupaten Bekasi. Baiklah, karena memang waktu yang semakin mepet ke sholat Jumat, kita langsung saja ke Pak Haji Eyang. Bagaimana, betapa pentingnya, sepenting apakah pemahaman primbon Jawa bagi petugas pencatat nikah di setiap kantor urusan agama Kabupaten Bekasi. Silakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Satim Widodo selaku Ketua Bapidaru Kabupaten Bekasi, yaitu Ketua Umum sama penyuluh se-Kabupaten Bekasi, sekaligus penyuluh agama Islam di Kecamatan Karangbadia. Dan saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Kiai Soleh Jailani selaku Ketua MUI Kecamatan Cikarang Utara, sekaligus Sekretaris 1 MUI Kabupaten Bekasi. Saya ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam Ibu. Pertama yang perlu saya sampaikan adalah sebelum itu kita pahami bahwa primbon itu asalnya katanya yaitu dari kata para rimbon. Para rimbon itu adalah yang artinya catatan orang terdahulu. Kemudian diidentikan dengan primbon Jawa karena memang asal mulanya primbon itu, yaitu asal mula pencatatan itu kebanyakan itu di daerah Jawa, maka dikenal dengan istilah primbon Jawa. Yang kedua, kenapa sih, apa sih pentingnya memahami primbon ini untuk pegawai pencatat nikah, wabil khususnya P3N, yaitu khususnya untuk P3N yang ada di wilayah KUH Kecamatan Karangbadia. Yang pertama, masyarakat kita, ya kan, di daerah Kecamatan Karangbadia itu masih menggunakan hitung-hitungan dalam menentukan hari akad nikah. Bahkan tidak hanya menentukan hari akad nikah, dia juga menggunakan hitung-hitungan itu untuk pindah rumah, memberikan nama bayi dan lain-lain, termasuk selamatan juga. Nah, di sini ini kata-kata hitungan itu memang sebuah sudah kewajiban manusia. Artinya bahwa sebelum kita berbuat, sebelum kita melangkah, sebelum kita bertindak, kita ini harus penuh dengan perhitungan. Hanya orang-orang yang selamat yang mempunyai perhitungan yang tepat. Tapi kalau kita berbuat, bertindak, berpikir dan berbicara tanpa perhitungan, itu lebih banyak melesetnya. Oleh karena itu, ya kan, masyarakat kita ini
sudah menjadi tradisi budaya, ketika dia akan nikah dia menggunakan paralimbon. Itu hitung-hitungan. Seandainya pengantin A lahirnya hari apa, pengantin B lahirnya hari apa, kemudian dicarilah hari, yaitu hari keberuntungannya, agar dia itu diselamatkan dari segala macam itu. Nah, disinilah kita bisa membedakan mana ramalan, mana perhitungan. Ya, jadi kalau ramalan itu bisa aja 50% itu meleset, tapi kalau perhitungan itu 80% tepatnya. Dan kita juga dalam Islam itu sangat dianjurkan agar kita itu melakukan sesuatu itu atau berbuat sesuatu itu harus dengan perhitungan. Nah, disitulah esensi, ya kan, hakikatnya bahwa kehidupan kita ini penuh dengan perhitungan. Apa sih yang di dunia ini yang tidak dihitung? Sholat aja ada hitungannya, puasa ada hitungannya, ya kan? Dalam ibadah juga kan ada hitungannya. Bahkan tidak hanya hitungan, termasuk ada hari atau waktu-waktu yang tertentu. Dari mulai sholat ada 5 waktu yang dibolehkan, yang diwajibkan, ya kan? Kemudian puasa juga ada waktunya. Kemudian zakat juga ada waktunya ketika dia itu sudah mencapai nisabnya. Kemudian berangkat haji juga ada waktunya. Jadi perhitungan itu tidak lepas dari tempat dan waktu. Nah, untuk mengimbangkan tradisi masyarakat yang ada di wilayah KUA Kecamatan Karangbagia, ini sangat penting buat pencatat nikah, wabil khusus P3N untuk memahami hitungan-hitungan orang dulu. Wabil khususnya yaitu catatan-catatan. Itu saja barangkali Pak Satu yang saya sampaikan, dan saya juga minta kepada Bapak Kiai Soleh Jalani untuk merespon apakah bagaimana pendapatnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi sebelum beralih ke Pak Kiai, esensi dari pentingnya ramalan, pemahaman ilmu dari sudah dijelaskan makna-makna dan sejarahnya. Ini kan secukupnya saya dengar tadi hanya sebatas Kecamatan Karangbagia yang memang memiliki potensi masyarakatnya masih menggunakan itu. Nah, apakah mungkin ini tadi saya sampaikan pertanyaannya adalah cukup Kabupaten Bekasi. Bagaimana kalau di kecamatan yang lain selama dia masih menggunakan itu kan, apakah masih pas bagi para petugas P3N di kecamatan lain ya? Ya, terima kasih Pak Haji Satin. Sebetulnya itu karena saya tugas di sini, makanya saya menghimbau kepada P3N yang ada di wilayah Kecamatan Karangbagia khususnya untuk mempelajari, memahami tentang catatan-catatan yang terdahulu yang kita kenal dengan istilah paralimbon. Di sini bukan meramal tapi menghitung. Yang kedua, apakah berlaku di luar kawasan kecamatan? Sebetulnya ya, ini yang namanya tradisi atau paralimbon, ya kan, catatan-catatan dulu itu tidak hanya berlaku di ada yang berlaku satu kecamatan, tapi ini bisa berlaku untuk seluruh Indonesia, bahkan bisa seluruh dunia. Paralimbon ini bisa berlaku selama itu dia mengadakan kegiatan pelaksanaan kegiatan atau tidak, pasti dia itu tidak lepas dengan uang dan waktu, ya kan? Dia mengadakan kegiatan pasti dia akan mencari tempatnya, dia akan mencari waktunya. Nah, ketika dia bicara tempat dan waktu, maka kita harus kembali kepada hitungan-hitungan orang-orang leluhur kita, kayak gitu. Jadi janganlah lupakan sejarah, kayak gitu. Jadi paralimbon itu, ya kan, tidak hanya berlaku di KUA Kecamatan Karangbagia, tapi bisa berlaku seluruh dunia, karena seluruh dunia manusia akan setiap mengadakan kegiatan pasti membutuhkan tempat dan waktu. Nah,
Jadi tidak hanya Karang Bagian, di Kabupaten Bekasi juga bisa, bahkan bisa sampai ke dunia. Betapa pentingnya esensi primbon kalaulah kita lihat dari pengertian dan sebagainya, bahwa manusia yang selamat itu adalah manusia yang aktivitas dan kehidupannya selalu penuh dengan perhitungan. Kita beralih ke Pak Kiai Soleh tentang bagaimana respon dari Majelis Ulama Indonesia sebagai Ketua Umum di MUI Kecamatan Cikarang Utara dan sekarang juga menjabat sebagai Sekretaris 1 di MUI Kabupaten Bekasi. Respon Majelis Ulama seperti apa tentang primbon Jawa ini? Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama Pak Adu. Yang saya hormati Pak Ibu sebagai pengagas dan inisiator primbon khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi, dan didampingi sahabat saya Pak Adi Sakit Widodo penyuluh Kabupaten Bekasi. Yang pertama yang tadi disampaikan oleh Ibu, yang Ibu yang biasa dipanggil, saya pernah dengar dulu dari orang-orang tua kita bahwa primbon ini memang menjadi salah satu khazanah keilmuan yang khusus tadi yang disampaikan, bukan hanya dari zona Jawa. Nah, menurut saya selama hitung-hitungan itu berdampak positif buat kehidupannya, dan itu menurut saya tidak ada persoalan. Apalagi tadi digambarkan hitungan-hitungan ini seperti ilmu hisab. Jadi ilmu hisab ini ya memang sangat diperlukan buat kita sebagai manusia yang ketika dia punya rencana sesuatu, jadi harus dihitung. Ya, ibarat sebuah konstruksi bangunan mungkin spesifikasinya harus jelas, item-itemnya juga harus ada. Jadi ketika plan itu sudah punya hitungan-hitungannya. Nah, beda dengan tadi yang disampaikan itu khayalan atau ramalan. Nah, ini kan tadi Pak Ibu itu sudah membedakan antara perhitungan dengan ramalan. Nah, kalau ramalan ini, hari ini saya punya pemahaman bahwa ramalan ini kan sesuatu yang tidak diperhitung, hanya tebak-tebakan. Yang namanya tebak-tebakan bisa iya, bisa tidak. Dan itu bisa diasumsikan menjadi sebuah hitung-hitungan yang pada akhirnya tidak ada kebenaran, karena cuma tebak tanpa berdasarkan kajian-kajian semua. Ya, istilah orang Arab bilang kalau ramalan itu kajian berguna timur walau sudah begitu pada itu benernya dukun itu bohong ya, karena dia mengeramal kan gitu. Nah, kalau ini primbon yang tadi disampaikan oleh narasumbernya sendiri, ini adalah hitung-hitungan. Yang namanya hitung-hitungan ini menjadi tradisi buat orang-orang kita dulu. Nah, ini orang-orang yang sekarang ya kadang suka melupakan, karena sudah modern, sudah IT banyak di mana-mana. Ya kemudian buka Google muncul gitu. Tapi ini mah ada dari sumbernya langsung yang memang hari ini sedang menggagas dan memviralkan bahwa primbon ini jangan sampai diamut, ilmu ini jangan sampai mati ya. Karena saya juga pernah dengar orang tuanya juga dulu ahli dalam hitung-hitungan seperti ini. Nah, ini mungkin diteruskan terus, dijalankan, dan bagi saya atas nama ketua ini selama itu positif. Dan itu tidak mengandung unsur syirik dan tidak mengandung unsur khayalan dan tidak ada di situ sifatnya yang menjerumuskan, saya kira tidak ada masalah. Ya, itu mubah-mubah saja, karena hitung-hitungannya adalah berdasarkan kajian dan hitungan-hitungan matematika. Ya sama lah. Ya kalau kita menentukan ibadah puasa kan ada 2 item ya.
Iya. Yang pertama wujudul hilal. Itu harus ada teropongnya, karena hari itu harus diteropong Pak. Kalau itu nggak kelihatan, ya berarti jangan kita berpuasa. Tapi ada satu konsep yang lebih modern, dia pakai ilmu hisab. Nah ini kan primbon seperti itu hitungannya. Sudah di ujung hari sudah dihitung. Ini hari ini mulainya ke sana, nanti itu menjadi hari. Jadi masuk sama dengan ilmu falakiyah kan? Nah, Ya. hampir sama dengan ilmu falak. Dan saya kira orang-orang yang menemukan ilmu ini bukan sembarang orang masih dulu. Ya. Menurut saya mereka sudah tirakat berpuluh-puluh tahun, berpuasa ratusan hari, kemudian dia mensucikan dirinya, dan mungkin dapatlah nur. Dan nur itu menjadi catatan buat yang dia menjadi pegawai. Buat masyarakat, silakan. Karena ini, ya kalau ini menjadi sugesti, silakan lakukan. Ya kan? Karena kan manusia kalau tidak punya dasar, kemudian dia bergerak tanpa sebuah pemahaman, ya percuma. Tapi kalau ini dia paham betul, lakukan kalau itu membawa manfaat. Tapi kalau itu menjadi mudarat, ya tidak usah dilakukan. Ya, ini kan sumbangsi pemikiran dari sebuah ilmu yang dulu pernah ada. Dan kalau hari ini ada yang mau memunculkan dan mau mengamalkan lagi sesuai dengan kondisi zaman hari ini, ya silakan. Selama itu tidak bertentangan dengan ajaran dan agama. Sementara itu kata-kata. Ya. Baik, terima kasih Pak Kiai Soleh Sama-sama. atas respon Masa tidak? tentang Tribun Jawa. Saya bisa tarik benang merah kesimpulan bahwa atas nama MUI Pak Kiai Soleh, yaitu Ketua Umum di MUI Kalimantan Utara sekaligus Sekretaris 1 di MUI Kabupaten Bekasi, mengatakan bahwa Primbon adalah sebuah hasanah keilmuan yang digunakan sebagai keilmuan Jawa selama itu positif dan tidak mengandung unsur syirik serta mengandung unsur khayalan, maka hukumnya adalah mubah dan boleh bagi masyarakat untuk menggunakannya. Demikian barangkali jumpa kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di channel YouTube Diskulatif Menerka. Jangan lupa untuk subscribe dan like, dan saya akhiri. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.